bersama kami di podcast Kebidanan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Di sini bersama saya Najwa Syakila Siregar dan teman saya Imelda Siregar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang Comprehensive Sexuality Education atau pendidikan seksualitas konferensif. Tema ini sangat penting bagi kita Najwa karena membantu kita dalam memahami bagaimana cara menjaga diri kita lebih baik lagi. Sebelum itu kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa dan cantik-cantik, yaitu ada Ibu Sinta Adria Kairani Escape MKM dan Ibu Bidan Marlen Sadrina Sitepu SST MKM. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Nah, sebelumnya Bu, apa sih itu Bu yang dimaksud dengan Comprehensive Sexualitas Education Bu? Nah, Comprehensive Sexual Education atau yang disebut yang disingkat dengan CSE adalah pendidikan seksual yang secara komprehensif, di mana ini adalah suatu pembelajaran yang memberikan informasi yang akurat berdasarkan usia, terus secara ilmiah, dan juga yang mencakup baik fisik, emosional, terus sosial, dan psikologis dalam bersosialisasi di masyarakat. Nah, kemudian juga ini dia ada juga ada kayak bukan hanya membahas sekedar seksualitas juga, tapi dia juga membahas tentang kesehatan reproduksi, terus hubungan pubertas, terus bagaimana mengambil keputusan yang tepat, terus juga nilai norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi Bu, mengenai pembahasan kita tentang sexuality education, mengapa CSE itu sangat penting diberikan kepada remaja? Nah, kenapa sangat penting diberikan pada remaja? Karena CSE ini membantu remaja dalam proses pengambilan keputusan, tahu bagaimana dia kesetaraan gender, tahu dia apa itu organ-organ reproduksi, menjaga organ-organ reproduksi, terus juga bagaimana dia bisa menghindari pelecehan bahkan kekerasan seksual, dan juga membantu remaja ini lebih bertanggung jawab dan lebih mandiri, dan maksudnya bertanggung jawab itu dalam keputusan yang diambil itu remaja harus bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. Misalkan remaja ini sering labil ya, nah dia tidak bisa membedakan ya kan Bu, mana yang baik, mana yang buruk. Dia lebih mengutamakan kemauannya tanpa memikirkan resiko apa yang bakal terjadi ke depannya. Jadi dengan adanya Comprehensive Sexual Education ini membuat remaja bisa berpikir dua kali sebelum melakukan atau mengambil keputusan yang akan dia lakukan ke depannya. Iya, ya. Baik, sangat menarik ya Bu pembahasan kita pada siang hari ini. Iya. Selanjutnya Bu, pastinya ada kan Bu tentang mengenai mitos mengenai seksualitas pada remaja tersebut. Nah, menurut Ibu gimana Bu? Kalau untuk mitos seksual itu, kalau yang sejauh ini saya pernah baca di informasi atau suatu berita di daerah Jakarta. Jadi pemahaman mereka dengan pematangan organ seksual ini yang digunakan. Nah, sementara pematangan organ reproduksi itu kan kita ketahui di usia 25 sampai 35 untuk penggunaannya. Nah, sementara di pemahaman remaja ini ketika itu bisa digunakan ya sudah semaunya gitu pada saat usia remaja, ketika mereka merasakan ada, kalau seks ini kan identik dengan ada perasaan orgasme, tertarik. Nah, jadi dengan adanya fenomena-fenomena ini, yang itulah kita sebagai garda terdepan, terkhusus kita sebagai seorang bidan, kita terjun ke masyarakat untuk menyampaikan perubahan-perubahan apa saja dan apa yang perlu dikontrol, apa yang perlu dipahami atas seks yang dimiliki oleh setiap remaja putra dan putri. Dan biasanya masalah-masalah seperti ini muncul di remaja putra dan putri. Nah, mereka yang belum paham bagaimana menjaganya, bagaimana perkembangannya, kapan digunakan. Nah, biasanya itu yang menjadi masalah. Nah, di samping itu ternyata
di beberapa pedalaman Kalimantan, maaf saya agak lupa daerahnya, Iya, itu iya. saya pernah baca, tolak ukur dari menikah itu adalah ketika si remaja putri ini sudah menstruasi. Nah, coba bayangkan bagaimana begitu banyaknya nanti akibat yang ditimbulkan ketika nanti tolak ukurnya menikah itu pada saat dia sudah mens. Nah, kita ketahui memang menstruasi itu di awal remaja, boleh juga di pertengahan remaja tengah. Tapi kan dia belum siap untuk bereproduksi. Nah, jadi pemahaman seperti itu pun ternyata masih ada. Nah, di beberapa suku yang masih dianut, terkhusus itu yang saya pernah baca beberapa informasi di pedalaman Kalimantan. Saya sampai miris ya, apalagi kita seorang bidan dan tenaga kesehatan pada umumnya, kita melihat karena kita sudah ketahui apa dampak ke depannya. Tidak hanya kepada remaja putrinya, ke Tapi anaknya juga, bayinya juga gitu. Jadi memang ini sangat penting dan memang sedikit fenomenal ya. Walaupun kita lihat itu banyak kasus-kasus di umum ya. Kita seperti apa namanya ya, Dek? Kita seolah-olah tutup mata, tapi kita tahu gitu. Iya, Bu. Nah, kenapa tidak malah sekarang di daerah Medan sering saya dengar, bodoh kali kamu kalau tidak kamu pergunakan. Nah, nanti di usia menikah tidak boleh lagi main-main. Nah, gitu, masih seperti itu pemahaman, bahkan itu sudah menjadi tren. Iya, Bu. Nah, ya kan, saya pernah lagi dengar kasus remaja-remaja sudah aktif melakukan hubungan seksual, seks bebas. Nah, sangat banyak dampaknya itu. Mungkin dengan hadirnya pertemuan kita hari ini, semoga nanti bisa didengar banyak yang di luar sana. Ya, Bu. Jadi kan Bu, dari pembahasan kita mengenai tentang faktor-faktor kayak seperti tadi yang Ibu jelaskan, yaitu mitos-mitos dan fakta yang telah kita dengar di sini kan. Jadi kita itu apa peran kita sebagai bidan dan peran orang tua dalam mendidik seksualitas pada anaknya. Nah, ini pun salah satu masalah ini. Saya pribadi jujur ya, mulai dari saya kecil sampai kemarin kuliah, saya tidak mendapatkan sex education. Karena itu masih tabu. Tabu. Iya. Padahal Kalau daerah saya tabu Bu Sinta, nggak tahu Bu Sinta. Iya, atau ini Naswa sama Imelda. Iya, Bu. Atau menurut kalian tabu nggak? Atau pernah gamblang gitu di SD, di SMP lah ya, SMP gitu, karena di situ memang masa-masa labil. Iya, Bu. Tapi begitu pun SD pun udah banyak korbannya. Kasus korban-korban. Nah, kira-kira pernah jumpa nggak Bu Sinta? Saya belum pernah. Dia hanya gini aja, kebanyakan gini tentang menstruasi. Nah, saya pun sering berpikir Bu Sin, gimana caranya supaya terjun itu tidak hanya menjelaskan tentang hanya kesehatan, menjaga misalnya kalau remaja putri, kalau menstruasi cebok, ganti pembalut 2 kali dalam 1 hari atau 3 kali gitu. Biasanya yang itu aja yang kencang saya lihat di lapangan. Nah, tapi belum ada pernah saya lihat ya, karena gini, kita masih terkungkung dengan peraturan. Nanti kita ajarkan di remaja atau di masa-masa menuju dewasa, dibilang apa? Kok ngajarin porno? Iya. Nah, ayolah saya pengen juga nih Bu Sin. Kalau di Medan sekarang ya kan Bu, yang saya dengar itu kayak BKKBN itu udah mengadakan sosialisasi tentang kayak pendewasaan usia perkawinan. Terus sudah mulai udah ada kayak organisasi generasi remaja di mana mereka menghindari apa itu dampak dari seks bebas, nafza, terus apalagi terus no pernikahan dini gitu. Nah, itu sudah diajarkan Bu, tapi kayak mulai dari tapi kayaknya itu sosialisasinya masih ke sekolah SMP atau SMA. Kalau untuk yang SD kayaknya belum ada ya Bu gitu. Tapi ada juga saya pernah dengar kayak lagu sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Iya, ada itu Bu. kan biasa untuk kayak anak-anak yang di TK atau PAUD ya kan. Nah, mungkin itu dari situ mengedukasikan kalau untuk anak-anak yang PAUD dari lagu nyanyian mereka gampang lebih hafal. Nah, mungkin dari situ mengenal dulu organ reproduksinya atau organ-organ yang ada di anggota tubuhnya dan mana yang boleh disentuh, mana yang nggak boleh gitu.
Itu sih ya kan. Iya, saya sempat berpikir juga gitu. Maunya perlu juga kita sosialisasikan. Karena gini, saya pernah berpikir ya Bu Sin, misalnya kalau kita menjelaskan, kita jelaskan, apa perlu nggak sih? Kayaknya kadang kurang dapat kadang anak-anak remaja. Kenapa saya sampaikan gitu? Saya pernah ada dulu di daerah saya. Nah, jadi akhirnya dia diadili nih, dua remaja ini. Nah, diadili, jadi si perempuan ini menyampaikan, kenapa bisa hamil gitu? Dia sambil menangis. Karena padahal hanya berdirinya katanya, coba. Dengan posisi berdiri gitu. Dan kita ketahui mau berdiri, mau duduk, mau tidur pun intinya sudah ketemu sel sperma, dengan sel ovum, sel telur, pasti Jadi terjadi terjadi konsepsi gitu. Nah, saya belum pernah nih jumpa. Mana tahu nanti setelah podcast ini kita berani ya Bu Sinta ya. Iya, karena biasanya kan sama seperti narkoba gitu. coba-coba penasaran, Coba-coba penasaran gitu. terus, Nah, enak, iya. ketagihan, diulangi Karena lagi. memang ya Bu, setahu saya baca itu harus memang benar visual. Bukan berarti kita bukan nonton bokep ya, bukan. Harus visual dengan mungkin seperti gambar anime. Iya. Nah, ya kan? Iya, seperti gambar anime. Nah, karena remaja ini kan nggak tahu, bisa misalnya kita lakukan 1-2 hal supaya tidak hamil misalnya, tapi kan untuk lebih dalamnya kan remaja sekarang tidak tahu. Iya. Nah, nggak tahu mereka hanya ketika nanti ada masalah baru sudah berakibat fatal, baru menyesal. Nah, kalau sejauh ini yang saya lihat selalu Bu Sin hanya menjelaskan ya kan, jangan free sex karena apa, bisa menimbulkan penyakit menular seksual dan yang lainnya, infeksi gitu. Itu kan bagaimana kalau remaja ini kan tingkat keponya tinggi ya kan. Iya, benar. Karena kepo tinggi pengen tahu, itu apa bener sih yang dibilang dampaknya seperti itu, dicoba. Iya. Bener nggak ini? Nanti cuma omongan doang, cuma mitos atau fakta, kembali lagi gitu kan Bu. Iya, kenapa orang Cina itu pintar-pintar? Karena mereka real, nggak diajak berhalusinasi. Saya pernah tonton itu guru-guru mendidik, ini yang memang agak di luar sedikit tapi tetap konteks mendidik. Nah, jadi anak-anak itu dibawa ke lapangan. Jadi di lapangan itu dipertontonkan ada kendaraan bertabrakan langsung gitu. Nah, jadi tapi nggak mungkin pula kita pertontonkan nggak mungkin kita pertontonkan sini remaja putra, sini remaja putri, nanti begini ini jangan gitu, nggak mungkin juga kan. Nah, jadi makanya tadi saya sampaikan kayaknya perlu nih visual, tapi kita masih terkungkung dengan itu ngajarin porno gitu. Belum ya. Kalau hanya teori memang iya, itu sudah Bu Sin, nggak hanya di kita kebidanan keperawatan, di tenaga kesehatan, orang dinkes kan dinkes puskesmas juga iya kok. Ke sekolah-sekolah, tapi hanya sebatas edukasi aja, teori gitu. Kita pengen komprehensif gitu, sesuai dengan tema kita hari ini. Pengen komprehensif maksudnya luas, menyeluruh gitu. Iya, nggak hanya paripurna, dia lengkap gitu. Sama seperti kita pemeriksaan ya kan di laboratoriumnya kan Bu Sin. Jadi komprehensif, jadi nggak hanya gini, kita tidak bercerita. Nah, jadi dengan adanya mitos itu memang cukup miris ya Bu Sin ya. Saya pun, anak saya sudah remaja awal nih Bu Sin. Nah, saya pun udah lagi nyari waktu untuk 4 mata. Iya, 4 mata. Dan itu memang sebenarnya kalau dia sudah berharap hal pribadi ya, ke tempat umum itu memang kita masih susah ya, masih tabu gitu. Iya kan, kecuali entah 4 mata saya dengan Bu Sinta atau saya dengan anak kami Imelda dan Miss Naswa. Nanti saya pun lagi nyari waktu nih. Anak saya nomor pertama sudah. Iya, makanya begitu. Membaca tema kita hari ini, waduh, saya juga tertantang nih gitu. Oke. Lalu kan Bu, pada saat pengaplikasian edukasi mengenai seksualitas ini kan Bu, pasti ada lah kan Bu tantangan terbesar dalam pengaplikasian tersebut. Jadi menurut Ibu, apa sih tantangan di era digital mengenai edukasi seksual tersebut Bu? Nah, zaman sekarang itu kan semua informasi bisa diakses dengan mudah oleh remaja, apalagi dengan adanya internet dan media sosial.
Nah, jadi perannya itu adalah kita perlu saling kerjasama antara orang tua, antara tenaga pendidik, dan juga kita nakes sebagai bidannya kan. Nah, satu dari orang tua itu apa? Nah, dari orang tua yang pertama itu mereka perlunya pengawasan dan batasan. Misal batasannya gimana? Kan sekarang nih di handphone sudah ada mana YouTube yang untuk anak-anak, yang untuk dewasa itu kan udah bisa difilter. Nah, itu bisa kita batasin. Kemudian pakai jam batasan untuk pegang gadget pada saat apa aja, pada saat tertentu, berapa lama, berapa menit, sehari berapa kali. Nah, itu kan bisa dibatasi. Terus bisa dipantau, nanti kita cek riwayat apa aja nih yang dilihat. Makanya dilojinkan itu kalau bisa email orang tua, jadi kan bisa direkap terhubung dengan email orang tua apa aja nih pencariannya, kayak gitu sih. Nah, itu dari orang tua. Kemudian dari guru tenaga pendidik ya dijelaskan edukasinya itu apa, jelas, jangan tabu dan jangan ada hal yang ditutup-tutup ya kan Bu. Nah, kayak gitu yang kita bahas tadi semuanya, karena dimana remaja ini keponya tinggi. Nanti karena keponya tinggi mereka searching yang seharusnya lurus jadi menyimpang kayak gitu kan, karena kepo, penasaran, pengen coba-coba, pengen tahu rasanya gimana kayak gitu. Nah, itu perlu peran terus dari tenaga kesehatan, kita kasih tahu dampaknya apa jika mereka mencoba hal seksualitas itu. Contoh misalnya dampaknya bisa tertular penyakit PMS, atau bisa tertular apalagi ya, pernikahan dini, seks bebas, terus tidak lagi sekolah, di mana teman-teman seusianya masih menempuh pendidikan, bisa sampai keluar negeri ya kan. Ini dia karena sudah terjerat, sudah kena seksualitas sampai menyebabkan MBA, dia tidak lagi lanjut sekolah, malah harus jadi seorang ibu ngurusin anak, masa ya kan. Nah, kayak kalian nih, ya, contohnya nih kalian masih kuliah ya kan, masih bisa belajar rame-rame, masih bisa kalau main sama teman kemana. Tapi coba bandingkan dengan teman, pasti ada kan teman kalian yang sudah menikah gitu kan, pasti kan dunianya sudah berbeda, dunianya sudah rumah, dapur, anak, suami. Nah, sementara kalian masih belajar, kuliah. Nanti hari Minggu mau liburan kemana, siap kemana, kan? Iya, Bu. Kan beda nih, sama-sama masih remaja, tapi pola pikirnya kan Berbeda. Iya. Ada juga saya lumayan miris kita ya Bu Sin, saya dengar berita semalam, 2 hari yang lalu, dia menjadi budak seks ayah kandung dari 8 tahun sampai 15 tahun. Nah, yang harusnya tadi kan kita ketahui ya, pendidikan dasar itu yang pertama sekali itu keluarga. Nah, sementara yang merusak akhirnya di rumah tadi. Nah, itu banyak kasus ya, saya agak lumayan berentet juga ini Bu Sin, karena saya buka berita itu kan ketika kita buka berita itu muncul terus tuh. Nah, apa yang kita buka? Itu 2 hari yang lalu dia menjadi budak seks sebab ayah kandung 8 tahun sampai 15 tahun. Nah, kurang lebih itu di 8 tahun ya. 8 tahunan. Nah, jadi si ayah tersebut ketika ditanya, dia sudah diborgol ya, sudah pakai baju oranye. Kata-katanya dia hanya mengucapkan saya menyesal, Pak. Saya menyesal. Tapi 8 tahun. Nah, kira-kira di situ siapa yang perlu kita benahi? Apa yang perlu di situ kita benahi? Apakah remajanya kita benahi dengan generasi kawan-kawannya atau orang tuanya? Kira-kira ini salah satu faktor juga. Nah, kenapa masalah ini semakin banyak terkhusus di Indonesia? Nah, karena apa? Kita nggak nyampe, kita hanya ngomong gitu. Itu yang tadi saya sampaikan Bu Sin. Nah, paparkan misalnya materi, paparkan misalnya teori gitu, 1, 2 gitu. Kita nggak deep gitu, kita nggak dalam. Memang kedengaran, saya pun bingung ya, bukan mau menyalahkan kita terlalu banyak aturan agama di Indonesia gitu. Tapi kadang sedih gitu, kenapa kita nggak saling kita bukalah pola pikir kita lebih modern dan lebih dengan banyaknya kasus-kasus ini. Hanya itu, memang sederhana kedengarannya, tapi sangat berdampak besar. Nah, apakah kita pukuli ini si ayah? Kita pukul, kita cambuk, kita tembak dia, nggak solusi. Iya, nggak solusi. Nah, jadi karena apa? Jangan bilang orang tua, jangan bilang mama katanya. Itulah pengakuan. Jadi
apalagi yang kamu berikan, kata si bapak polisi tersebut. Saya kasih uang pak, katanya. Nah, saya kasih uang 20.000, jangan bilang mama ya. Nah, saya kasih uang 50.000 selama 8 tahun, dan si ayah tersebut dengan santainya hanya menyatakan saya menyesal. Nah, dan banyak itu ada kasus lagi, saya pernah lihat di berita, paman, kakek, ayah, 3, kalian bayangkan, ikut mensetubuhi si remaja tersebut. Nah, selain labil, dia tidak bisa Bu Sin? Memang begitu jiwa remaja ini, makanya kan remaja yang banyak korban. Kalau kita bisa jadi korban kan? Tentu tidak, karena kan pertahanan diri sudah kuat, tidak labil lagi gitu. Kenapa kita fokus terus masalah sex education ini ke remaja? Karena remaja ini yang selalu menjadi, kalau misalnya ada 10 kasus lah, pasti 9 itu pasti remaja, usia remaja yang menjadi korban. Nah, di samping itu nanti ada lagi, saya baca di NIAS. Jadi ketika si ibunya itu katanya jualan di pajak. Nah, si ibunya jualan di pajak, kadang nggak pulang. Jadi di rumah hanya bapaknya dengan anaknya yang remaja ini. Nah, itu 3 tahun ke 5 tahun disetubuhi terus tanpa diketahui oleh si ibunya. Nah, si ayahnya mungkin sudah pintar gimana supaya anak, karena kita tahu ya menstruasi anak sekarang kan lumayan cepat ya Bu Sin. Nah, baru di samping itu mohon maaf ini agak kesantri kita sedikit ya Bu Sin ya, tahu ya. Tahu kan kasus yang baru ya, mohon maaf ini bukan mau tentang agamanya, maaf enggak. Bagaimana remaja itu diam? Akhirnya terbongkar itu dari siapa? Temannya yang mengadukan ke polisi. Nah, ini baru hot lagi nih. Nah, korbannya siapa? Remaja. Saya dipegang-pegang, padahal udah ada lagu loh Bu Sin, ya kan? Udah ada lagu ya, tidak boleh disentuh, yang mana yang tidak boleh disentuh. Itu yang tadi saya sampaikan ya kan. Teori saja, materi saja, memang inilah perjuangan kita nanti, bagaimana supaya remaja ini lebih kuat dan lebih tidak labil nanti dia untuk menghadapi di perubahan jiwanya. Oke. Baiklah, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Ini ilmunya sangat bermanfaat ya Bu ya. Iya, baik, terima kasih kepada Ibu Bidan Marlen Sadrina Sitepu, SSTMKM, dan Ibu Sinta Adria Kairani, Eskep MKM. Baiklah sahabat podcast, dari pembahasan yang telah kita diskusikan pada hari ini, kita memahami bahwa comprehensive sexuality education bukan hanya tentang menjaga diri, bahkan melindungi diri dan mempertahankan harga diri kita sendiri. Serta kita mampu membangun hubungan yang sehat dan bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan orang lain. Terima kasih telah menonton podcast pada kali ini sampai akhir. Kemudian jangan lupa share ke teman-teman, keluarga, dan untuk orang-orang yang mungkin butuh tentang informasi penting ini. Baiklah, di sini saya Najwa Syakila Siregar dan teman saya Imelda Siregar pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.